Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Yang pertama-tama saya hormati kepada Ketua Lingkungan Perumahan Palem Residen, yang saya hormati kepada seluruh warga ya Perumahan Palem Residen, Bapak dan Ibu-ibu, dan tak lupa pula kepada anak soleh dan solehah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan momentum ini ajang silaturahmi untuk kita, ajang yang mana kita mendapatkan pahala di dalamnya, bukan hanya pertemuan ini saja, tapi mudah-mudahan berkah dari acara ini yang mendapatkan manfaat yang lebih besar dari apa yang kita dapatkan pada hari ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Para abah dan umma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang masalah kunci sukses mendidik anak, itu adalah harapan kedua orang tua, harapan keluarga. Ketika ditanya, mau tidak kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita, keluarga kecil kita, keluarga besar kita, di dalamnya ada istri kita, ada suami kita, ada anak-anak kita, tentu jawabannya tidak ragu. Ya, jawabannya 100%, bahkan 1000%, bahkan 100%, jawabannya saya ingin Ustaz, kalau saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga kecil saya, keluarga besar saya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dari mana sih kita memulai membangun kunci sukses mendidik anak itu? Di mana kita bangun fondasi-fondasi agar keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa rindu dengan Allah, rindu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita bangun dari visi misi keluarga yang baik. Apa visi keluarga yang pertama? Kata Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang mana bahan bakurnya adalah manusia dan bebatuan. Para ulama mengatakan, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku bertanya kepadamu, seberapa dalamkah api neraka? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika kita menjatuhkan sebuah batu ke dasar sumur, maka batu itu sampai selama 70 tahun. Seperti itulah dalamnya api neraka. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, seberapa besar neraka yang paling ringan? Kemudian Nabi SAW menjawab, neraka yang paling ringan adalah ketika kedua kaki kita celupkan ke dasar air,
kemudian ubun-ubun kita menggolak. Besar kecilnya di dalam api neraka, manusia tidak akan sanggup. Api yang berada di dunia lebih besar lagi api yang berada di akhirat. Siksaan yang berada di dunia lebih besar lagi siksaan yang berada di akhirat. Apakah kita sanggup? Apakah kita kuat? Apakah kita mau? Tentu jawabannya kami tidak mau, Ustaz. Kami maunya anak saya, istri saya, keluarga saya, seluruh kaum muslimin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin keluarga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah keluarga kita dimulai dari kedua orang tua. Dimulai dari mana? Dimulai dari pendidikan orang tua. Jangan mengharapkan anak-anak kita cinta kepada Allah kalau kedua orang tuanya nggak cinta sama Allah. Jangan mengharapkan anak-anak kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW kalau kedua orang tuanya tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah salah satu bentuk keluarga kita cinta kepada Allah? Yaitu adalah menjalankan ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah. Minimal yang sangat minimal adalah menjalankan sholat lima waktu. Nah, ayo sholat ke masjid. Ketika adzan berkumandang, ayahnya masih sibuk menggunakan gadget, main HP. Ibunya juga sama, masih sibuk dengan media sosialnya. Padahal adzan sudah berkumandang. Bagaimana anak kita mau rajin sholat ke masjid kalau orang tuanya masih lalai, kalau orang tuanya juga masih meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solehahnya anak kita tergantung soleh atau tidak kedua orang tuanya. Cintanya anak kita kepada Allah juga terkandung kepada apakah orang tuanya juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua lalai, pasti anak juga lalai. Kalau orang tuanya meninggalkan ibadah kepada Allah, pasti kedua anak-anaknya pun meninggalkan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menegaskan di dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, momentum di bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk kita lebih giat lagi beribadah kepada Allah. Momentum di bulan suci Ramadan ini agar kita lebih sadar lagi. Mungkin bulan-bulan yang lalu di luar bulan suci Ramadan kita masih asik aja meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Sholat kita tinggalkan, ya, mendidik anak kita tinggalkan. Tetapi momentum di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan menjadi bulan yang istimewa, bulan yang sangat baik untuk kita, yang mana kita lebih peduli lagi kepada keluarga kita, terlebih adalah kepada anak-anak kita. Maka orang tua yang jauh dari pendidikan yang baik, orang tua yang tidak mengindahkan kepada pendidikan anak-anaknya, jangan salahkan kalau anak-anaknya juga melanggar apa yang diwajibkan oleh Allah. Malas sholatnya, meninggalkan sholatnya, membangkang apa yang diperintahkan kepada orang tuanya, bahkan justru melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama itu, perbaiki dulu adalah orang tuanya. Orang tua yang soleh insya Allah melahirkan anak-anak yang soleh. Kemudian yang selanjutnya adalah wa ahlikum naro. Setelah kita memperbaiki diri kita, baru perbaiki istri dan anak-anak kita. Istri kita tidak mau sholat,
istri kita ketika keluar rumah tidak memakai jilbab, ya, istri kita masih tidak menaikkan hak-haknya sebagai seorang istri, anak kita masih melanggar syariat Islam, dan kita suami paham tentang itu, kita didiknya pelan, dan alhamdulillah istri kita pun menjadi istri solehah, anak-anak kita pun menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga di rumahnya menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumahku surgaku bukan yang di rumah paling banyak fasilitasnya, bukan yang paling banyak mobilnya, bukan yang paling banyak hartanya dan lain sebagainya, tetapi baiti jannati adalah yang selalu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjalankan kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga. Ini adalah disebut dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalaulah kebahagiaan dunia dan akhirat ini bisa dibeli dengan dunia, tentu ya kita lihat Abu Bakar, Utsman, dan Ali, termasuk Nabi SAW, ketika bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah di dapur ada makanan? Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sesungguhnya di dapur enggak ada makanan sama sekali. Tidak ada makanan ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Idzan inni shaimun. Bolehlah kalau begitu pada hari ini, karena tidak ada makanan, berarti hari ini saya adalah puasa. Sampai tidak kita sampai kelaparan? Sampai enggak kita berhari-hari tidak makan? Bahkan Nabi SAW saking laparnya sampai mencari batu kerikil di padang pasir, kemudian mengambil batu kerikil tersebut, kemudian taruh di lambungnya, di perut bagian lambungnya Nabi SAW, kemudian diikatnya dengan tujuan agar lambungnya tidak merasakan yang namanya lapar. Ada nggak kita sekarang keluar rumah cari batu kerikil untuk menahan lapar kita? Ini Nabi kita Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesederhanaannya. Dia adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, mencontohkan kepada kita bahwa dunia itu adalah bangkai yang pasti akan meninggalkan kita. Barang siapa yang luput dan terpana kepada dunianya, tidak ingat terhadap akhiratnya, maka siap-siaplah ia rugi di akhiratnya. Jadi abadan ummah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kata terlambat untuk kita menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ya, keluarga yang bahagia dunia dan akhirat adalah kembali kepada agama kita, yaitu adalah agama Islam. Nabi tidak pernah yang namanya marah-marah. Bahkan Nabi SAW tidur, ya, tidur dengan pelepah kurma. Ketika bangun, ya, ketika bangun Nabi SAW, bekas di punggungnya itu bekas pelepah kurma yang ada garis-garisnya di punggungnya Nabi SAW. Kita tidak bisa tidur nyaman, kasur yang empuk, bantal yang empuk, ruang ada AC-nya. Nikmat mana lagi yang kita dustakan pada hari ini? Banyak kemudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita malas pada hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah, ini berarti adalah istidraj. Apa itu istidraj? Adalah orang yang diberikan limpahan harta oleh Allah, banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak tanahnya, banyak hartanya, banyak emasnya,
dia selalu sehat fisik dan jasmaninya, tetapi dia tidak mau beribadah, melangkah kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa berat, meninggalkan syariat-syariat Allah, ini dipastikan orang ini adalah istidraj, diuji sama Allah dengan dunia. Sadar nggak kita hari ini bahwa ada istilah istidraj ini? Allah berikan kenikmatan, tetapi kita lalai dan justru meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah dan Umma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci sukses mendidik anak-anak yang pertama adalah generasi yang senantiasa tegar dan semangat kokoh berdiri di atas agama yang baik. Tidak ada kata lain untuk pembentukan jati diri anak kita menjadi baik. Salah satunya adalah dimulai dari pondasi pendidikan agama Islam yang baik. Kalau pondasi Islam yang baik untuk anak-anak kita, insya Allah anak kita akan peduli, baik orang tua yang masih hidup maupun orang tua yang meninggal dunia. Di tengah malam ia sholat malam, ditutup dengan sholat witir, kemudian bersimpuh kepada Allah, kemudian berdoa, kemudian dia mengatakan sedikit doa atau banyak doa yang mengucapkan, salah satunya adalah untuk kedua orang tuanya, Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru doa yang dipanjatkan oleh anak-anak kita, disisipkan doa di tengah malam untuk kebaikan kedua orang tuanya yang masih hidup dan telah meninggal dunia. Ditambah lagi, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua saya, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua saya yang telah meninggal, ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kedua orang tua saya. Ya Allah, mudahkanlah segala urusannya. Lihat, orang tuanya sukses dan lancar usahanya, Masya Allah, salah satunya adalah berkat doa anak soleh dan soleha. Jangan anggap suksesnya kedua orang tua di dalam menjalankan kewajibannya mencari nafkah, dimudahkan rizkinya, salah satunya adalah berkat doa anak soleh dan soleha. Susah anak kita mengucapkan Rabbi firli wali wadaya warhamkama rabbil alamin. Susah kalau anaknya kabur dari pendidikan agama yang baik. Abah dan Umma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak kita baru bisa hafal Al-Fatihah. Anak kita baru bisa baca Iqra, ba, ta, sa. Anak kita baru bisa baca doa berbuka puasa, misalkan dahabat doma'u wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini adalah kebaikan. Kebaikan ini adalah pahala untuk anak kita, dan pahala ini mengalir kepada kedua orang tuanya yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal dunia. Begitu juga sebaliknya, Abah dan Umma. Kalau anak-anaknya meninggalkan sholat, kalau anak-anaknya melakukan dosa, maka orang tua yang masih hidup atau meninggal dunia, dosanya kebagian dan mengalir kepada kedua orang tuanya. Mau tidak? Kalau dosa-dosa anak kita mengalir kepada kita, kepada orang tua yang masih hidup atau meninggal dunia? Tentu jawabannya tidak. Kalau tidak mau anak kita melakukan dosa, maka kembalikan kepada fitrah pendidikan kita, yaitu adalah didik agamanya dengan sebaik-baik pendidikan agama yang paling terbaik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah senantiasa istiqomah meladani Rasulullah SAW di dalam mendidik anak. Nabi SAW menjadikan barometer kita untuk mendidik anak-anak kita. Nabi Muhammad SAW adalah menjadi pendidik yang paling terbaik.
maka Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithtu mu'alliman. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutusku kecuali aku menjadi seorang guru. Jadi orang tua yang paling terbaik, pendidik yang paling terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling cinta dengan anak-anaknya, bahkan bukan hanya dengan anaknya, sampai dengan cucu-cucunya. Ketika adzan berkumandang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas mengajak siapa? Hasan dan Husain, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajak ke masjid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, dipangku ke cucunya. Kemudian cucunya sampai naik ke pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi terus melanjutkan ibadah sholatnya. Apa yang menjadi risih untuk kita? Apa yang menjadi susah untuk kita? Dan ini adalah tarbiyah yang paling terbaik, adalah contoh bagi kedua orang tua. Dan ini adalah role model yang paling terbaik, Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengajak main cucu-cucunya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ya Hasan, ya Husain, ijri summa ilayya. Larilah, kemudian ketika sampai kepadaku, ya, nanti akan aku berikan hadiah. Masya Allah, Nabi memberikan reward, Nabi memberikan penghargaan. Itu adalah salah satu pendidikan. Nah, ini boleh juga untuk anak-anak kita, ya. Ya, anak soleh dan solehah, siapa yang puasanya full 30 hari, nanti akan diberikan hadiah. Kira-kira di sini anak solehah diberikan hadiah enggak? Iya, alhamdulillah. Masya Allah, diberikan hadiah. Anak-anak soleh diberikan hadiah enggak kalau puasanya full? Iya, Masya Allah, diberikan hadiah ya sama abahnya, sama umatnya, anak soleh dan solehah. Kalau puasanya 30 hari diberikan hadiah. Ini adalah salah satu reward. Namanya kalau dalam Islam namanya thawab, penghargaan. Ini pun yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar anak-anak kita termotivasi, agar anak-anak kita lebih cenderung semangat lagi menjalankan ibadah. Tujuannya pertama adalah hadiah, nggak jadi masalah. Karena ini adalah pendidikan masih anak. Tetapi lama-kelamaan usianya bertambah, insya Allah puasanya bukan karena hadiah, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Abah dan Umma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kunci-kuncinya untuk mendidik anak agar menjadi anak yang sukses? Kunci sukses mendidik anak pertama adalah al-walidain as-sahihah. Yang pertama adalah orang tua yang soleh. Orang tua yang soleh akan mencerminkan anak yang soleh. Kemudian yang kedua adalah al-bi'ah as-sahihah, lingkungan yang baik. Masya Allah, ini keluarga besar, Palem Residen, Masya Allah, buka bersama, belajar bersama, silaturahminya dijaga, Masya Allah. Kalau ada yang sakit dijenguk, kalau punya sedikit rezeki dibagi tetangganya. Kita lihat sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Hak tetangga, kata Nabi SAW, 40 rumah ke depan. Hak tetangga, kata Nabi, 40 rumah ke belakang. Hak tetangga, kata Nabi, samping kanan 40 rumah, samping kiri 40 rumah. Kira-kira gimana nih?
Ada nggak depan rumah kita, belakang kita 40 rumah? Ya, walaupun ada benteng-benteng tembok mengelilingi perumahan Palem Residen, ini bukan menjadi kita memutus satu rahmi kita yang punya tetangga. Karena batasannya adalah 40 rumah, ke depan, ke belakang, ke samping kanan dan samping kiri. Kemudian Nabi SAW merintahkan kepada Aisyah untuk kalau masak itu dibanyakin kuahnya, dengan harapan agar banyak bisa dibagikan kepada tetangganya. Apalagi sekarang momentumnya bulan suci Ramadan. Kata Nabi, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Berikan satu kurma aja, masa iya berikan satu kurma? 3 mungkin, 5 mungkin, 1 bungkus mungkin, 1 kilo mungkin kepada tetangganya. Maka tetangga yang kita berikan ya kurma tersebut, kemudian pahala yang dikerjakan oleh tetangga kita, maka pahalanya mengalir kepada kita. Kemudian kata Nabi, la yanqusu minhu syai'a, sedikit pun pahalanya tidak berkurang orang-orang yang memberikan makan dan minum ya untuk orang-orang yang berpuasa. Kita lihat samping kanan kita ada bala tentara ummahat, ya ibu-ibu yang sudah menyediakan dari rumahnya kolaknya, ya gorengannya, es buahnya, masya Allah, dengan tujuan adalah untuk memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa ataupun orang yang puasa. Masya Allah, keluarga besar ya perumahan Palem Residen ini mendapatkan pahala jamaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agenda seperti ini dipertahankan. Ya, agenda-agenda ini dipertahankan, bahkan diadakan yang lebih besar lagi manfaatnya. Mudah-mudahan nanti ada agenda sambil buka bersama, ya mungkin ada santunan anak yatim, Masya Allah. Ya, ataupun ada agenda nanti ada perlombaan anak-anak. Ya, di sini kan keluarga besar perumahan Palem Residen ini banyak anak-anak ini kan. Sebelum mulai kajian, kita adakan dulu lomba hafalan Al-Quran, doa-doa harian. Ini agar motivasi anak ya lebih cinta lagi kepada agamanya. Kita berikan hadiah, minimal hadiahnya nggak besar-besar. Ya, misalkan buku, pelajaran, ATK dan lain sebagainya, itu untuk memotivasi anak-anak. Dan momentum ini ya kita dapatkan skala manfaatnya yang lebih besar lagi. Kemudian yang selanjutnya, Abah dan Ummah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan anak kita menjadi kunci sukses ya mendidik anak adalah al-abdul halal. Yang terakhir adalah apa yang kita berikan untuk istri dan anak-anak kita dari yang halal. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi makanannya kita, minumannya kita, pakaiannya kita, celana kita, semua yang kita kenakan dari yang haram, fa'ana yustajabulah. Mana mungkin Allah kabulkan doa kita. Jadi salah satu penghalang untuk doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah asupan makanan dan minuman dan pakaian yang kita kenakan dari yang haram. Maka ini akan berpengaruh kepada anak-anak kita, akan berpengaruh kepada istri-istri kita. Mungkin selama ini istri kita suka membangkang. Mungkin selama ini istri kita tidak taat kepada suami. Mungkin salah satunya adalah asupan rizki yang diberikan kepada keluarga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Mungkin anak-anak kita tidak mau beribadah kepada Allah, mungkin anak-anak kita malas, ya, diberi ketegasan oleh kedua orang tuanya baru ya melaksanakan ibadah kepada Allah. Mungkin juga yang bikin malas anak-anak kita atau enggan beribadah karena apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai itu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka ada kata-kata cinta dari seorang istri kepada suaminya ketika berangkat. Apa kata-kata cintanya? Ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai suamiku, ya, ketika kamu mencari nafkah, mencari rizki untuk keluarga, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dimanapun abi berada, ayah berada, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak apa-apa rizki yang diberikan sedikit kepada keluarga, tetapi apa yang dibawa untuk keluarga dari yang halal. Ini dapat menyejukkan suaminya. Lebih semangat lagi untuk mencari nafkah, terutama adalah fokus mencari nafkahnya dari yang halal-halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting bagi kita ya. Jadi adalah al-abdul halal. Semua asupan yang halal itu adalah dapat mempengaruhi bagi pendidikan anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, misinya apa? Kalau tadi visi, panjang lebar kita sebutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah misi keluarga. Misi keluarga sukses untuk mendidik anak-anaknya. Yang pertama adalah selamat dunia dan akhirat. Anak kita sekolah TK, anak kita sekolah SD, SMP, SMA, di universitas. Baik sekolahnya itu yang terkenal, sekolah itu yang biayanya mahal. Kemudian di universitas anak kita kuliah dengan biaya yang sangat luar biasa, ujung-ujungnya tidak selamat dan akhirat, maka itu keluar dari tujuan kita. Kita harapkan anak-anak kita mengenyam pendidikan dengan harapan adalah selamat dunia dan akhirat. Bagaimana anak selamat dunia dan akhirat? Adalah jangan sampai lupa tinggalkan agamanya. Profesi apapun yang dimiliki oleh anak, di sini ada yang TNI, di sini ada yang polisi, ya, di sini ada yang PNS. Ya, banyak mungkin kalau PNS ya. Tidak apa-apa profesi apapun yang dimiliki kita, tetapi yang terpenting adalah kita tidak boleh menjauhkan syariat Islam. Kita menjadi polisi-polisi yang soleh. Kita menjadi tentara-tentara yang soleh. Kita menjadi PNS yang soleh dan soleha. Sehingga tumbuh kembang anak-anak kita sesuai dengan aturan-aturan Islam dan menjadi keluarga yang Islami. Kemudian yang kedua adalah misinya, kunci sukses mendidik anak adalah menjadikan keluarga yang samawa, yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Adalah anak-anak dan keluarga yang tumbuh kembang, ya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diwajibkan oleh Allah. Suami istri, suami mengerjakan hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, istri mengerjakan hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Anak menjalankan kewajiban-kewajibannya. Salah satu kewajiban bagi anak untuk orang tua adalah berbakti. Kalau ayah paham, kalau ibu paham, anak paham tentang hak dan kewajibannya, maka akan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah menjadikan anak soleh dan soleha. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan dan mendakwahkan Islam. Kemudian yang kelima adalah menjadi teladan sebagai muslim yang baik. Masya Allah.
Aba dan Umma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misi keluarga ini kita terapkan di dalam keluarga kita, ini akan membentuk contoh kebaikan untuk kaum muslimin. Karena baiknya umat ini, baiknya lingkungan ini, maka tadi dimulai dari diri pribadi, kemudian mengalir kepada keluarga kita kebaikan itu, kebaikan keluarga kita mengalir kepada tetangga, ya, kemudian mengalir kepada lingkungan, kemudian kita mengalir kepada ke tempat-tempat yang jauh lebih besar lagi manfaatnya. Oh, ternyata untuk membentuk ya generasi yang sukses, yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW, dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga. Nah, inilah harapan kita, Masya Allah. Dengan harapan nanti ya, yang tadinya kita belum kenal, mungkin satu sama lainnya, mungkin ada yang belum kenal, mungkin ada tetangga kita yang baru, ada warga yang baru, ada wadah seperti ini untuk membangun silaturahmi, ya, untuk membangun kebersamaan, untuk membangun lebih peduli lagi sesama tetangga. Dan ini adalah yang dirindukan oleh kita semuanya. Lingkungan yang soleh, keluarga yang soleh, dan jati diri kita dan anak-anak tumbuh kembang yaitu sesuai dengan soleh dan soleha. Nah, ini yang kita harapkan semuanya. Kemudian yang selanjutnya, Aba dan Umma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh orang tua sebelum mendidik anak-anaknya agar anak ini menjadi sukses? Maka yang pertama adalah perbaiki diri dan banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dulu kepada Allah. Berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah turunkan ego serendah-rendahnya. Walaupun kita sebagai kepala rumah tangga, suami, pemimpin di rumah tangga, istri, sebagai ibu dari anak-anak, kalau kita ada kesalahan ya kepada anak-anak kita, maka kita pun posisikan diri kita meminta maaf kepada anak-anak kita. Bukan kita merasa rendah di hadapan anak kita, tetapi ini adalah bentuk pembelajaran bagi anak-anak kita agar anak-anak kita memiliki jiwa pemaaf apabila anak kita melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah mendidik itu butuh proses. Ya, nggak boleh samakan antara anak satu dan anak yang kedua. Tidak boleh kita memaksakan di dalam mendidik anak-anak kita. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengarahkan, memberikan fasilitas buat anak-anak kita agar anak-anak kita tumbuh kembang dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan serahkan 100% pendidikan itu di sekolah. Karena sekolah itu bukan penitipan barang. Maka pendidikan di rumah itu yang paling besar. Pembentukan karakter dan jati diri agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha dimulai dari rumah. Ayah dan ibunya menjadi gurunya, rumahnya menjadi sekolahnya, kemudian anak-anaknya adalah menjadi siswanya. Dan faktor pendidikan yang paling berhasil itu di rumahnya, skalanya adalah 70%. Dan inilah hal-hal yang harus menjadi perhatian kita ya, sebagai orang tua jika ingin sukses mendidik anak-anaknya. Baik, para Aba dan Umma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu kita berbuka ya, membatalkan puasa kita buka sesi tanya jawab ya. Kita buka sesi tanya jawab. Boleh 1-2 pertanyaan sampai kita menjelang berbuka. Kami kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Ustaz apa yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil inti materinya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sambil menunggu waktu buka yang masih ada sekitar berapa ini? 15 menit lagi, sekitar 15 menit lagi. Kami persilakan mungkin kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz kita seputar materi parenting atau mungkin ada hal yang lain, kami persilakan. Mungkin dari ibu-ibunya dulu, Bu, maju sini Bu, jangan di bawah pohon. Maju Bu, depan dulu. Ibu-ibu ada mau nanya ke Pak Ustaz? Bu, serius amat Bu. Bapak, gimana? Ada yang mau tanya? Oh, Pak Jaki, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya, mic-nya. Ada lagi Pak yang mau nanya? Ketua DKM mau nanya, silakan. Terima kasih. Begini Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz sampaikan bahwa salah satu kunci di anak adalah lingkungan yang baik. Jadi di komplek Palung ini kan mungkin bukan hanya Muslim aja yang ada di sini, Muslim. Nah, bagaimana tadi Pak Ustaz tadi bilang tetangga 40 ke belakang, tapi termasuk juga non Muslim, seperti apa interaksi kita terhadap yang non Muslim, karena saudara-saudara kita juga non Muslim di negara Islam. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Masih ada satu lagi. Ibu-ibu, Bu, tanya nggak dulu? Bu, oke baik. Sementara dua dulu. Ya. Tadi amalan apa Pak? Amalan buat 10 hari ya? 10 hari terakhir dan ini fase kedua. Baik. Masya Allah, pertanyaan amalan-amalan apa yang kita laksanakan ya, yang kita kerjakan di sisa waktu yang ada ataupun di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Yang pertama kata Nabi, tidaklah ada waktu hari yang kita lewati di bulan suci Ramadan, kita melaksanakan ibadah yang wajib-wajib kecuali Allah akan lipat gandakan. Kemudian para sahabat bertanya, apakah amalan-amalan yang sunnah pun ditambahkan, dilipat gandakan oleh Allah? Kemudian kata Nabi, iya, amalan-amalan sunnah pun pahalanya akan Allah lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah sekarang puasa yang berapa Bapak-bapak Ibu-ibu? Ke-11. Ya, masih ada sisa waktu lagi. Masih banyak sisa waktu, kesempatan ini untuk kita lebih giat lagi beribadah kepada Allah, untuk kita lebih banyak lagi melipat gandakan pahala yang diberikan oleh Allah. Maka jangan sia-siakan ibadah apapun yang kita lakukan. Apa ibadah tersebut? Yang pertama kata Nabi, perbanyaklah membaca Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka Allah jadikan bulan suci Ramadan bulan yang mulia. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang
mulia. Begitu juga manusia yang menyempatkan waktunya untuk Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah akan jadikan manusia yang mulia di bulan suci Ramadan ini. Maka yang pertama itu adalah kerjakan seluruh amal-amalan, ya baik yang wajib ataupun yang disunahkan oleh Allah, baik dari awal sampai akhir. Kemudian yang selanjutnya, selain kita tadi membaca Al-Quran, bersedekah, berinfak, melaksanakan sholat-sholat sunnah ataupun amal-amal sunnah, kalau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, banyak sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah untuk kita mencari malam Lailatul Qadar. Karena kata Nabi, malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi di hari ke-21, di hari-hari ganjil, 23, 25, 27, 29, ataupun di hari-hari biasa. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah disunahkan untuk kita beriktikaf. Ya, di mushola Darul Hijrah sudah pernah mengajarkan iktikaf secara khusus ataukah bagi yang mau saja? Mungkin bagi yang mau saja ya. Tetapi sunnah iktikaf ini adalah yang selalu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW mengajak para istri-istrinya. Bahkan Nabi SAW membawa tenda-tenda, membuat kemah-kemah di pinggir masjid-masjidnya Nabi SAW. Tujuannya apa? Beriktikaf itu adalah 10 hari kita fokus untuk beribadah kepada Allah. Tinggalkan tentang perkara dunia. Bersimpuh di hadapan Allah, bertaubat kepada Allah, lebih fokus lagi beribadah kepada Allah, yang mana belum tentu bulan suci yang akan datang kita akan dapati. Maka di 10 hari terakhir momentum itu kita sediakan waktu itu, 10 hari itu benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bagaimanakah hak-hak kita? Apakah tadi hak tetangga 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, ke samping kanan, samping kiri 40 rumah? Bagaimanakah tentang hak-hak kita yang mana ada saudara kita non-muslim, tetangga kita? Apakah juga termasuk kita menunaikan hak-haknya? Jawabannya 100% kita juga menunaikan hak-hak dan kewajiban kita. Bukan hanya kepada seorang muslim, tetapi juga kepada non-muslim. Ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada tetangganya Yahudi yang sakit, kemudian Nabi SAW menjenguknya. Melihat kebaikan Nabi kita Muhammad SAW, akhlaknya Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukannya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu adalah salah satu adab kita kepada tetangga, bukan hanya kepada muslim, tetapi kepada non muslim juga ya. Kita punya kolak, kita punya es buah, kita punya oleh-oleh, kita berikan kepada saudara kita non muslim sebagai muamalah, bukan perkara yang keyakinan ataupun akidah, hanya sekedar muamalah, mempunyai hak-hak sama sepertinya tetangga kita yang muslim. Baik, ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih. Ustaz, ini terkait dengan doa sang penjaga itu. Dan juga terkait dengan ketika manusia itu meninggal, maka ada 3 itu. Yang salah satunya adalah waladun sholihan. Nah, bagaimana ketika orang tua
ini lalai, artinya dia misalnya sudah lahir, lalu orang tua itu pergi kemana tanpa arah seperti itu. Sedangkan lambat laun si anak ini menjadi soleha, tapi bukan karena si orang tuanya. Bahkan pembentukan soleh atau soleha anak ini tidak ada kaitannya dengan orang tua. Nah, bagaimana dengan doa tersebut? Ya. Dan amalan yang dia lakukan ketika orang tuanya sudah meninggal. Ya, ini pertanyaan yang terakhir ya. Kita waktunya 5 menit lagi, kita persingkat. Mudah-mudahan ini bisa terjawab. Yang pertama kata Nabi SAW, idamat ibn Adam in qata'u faqasalasah. Ya, ada 3 yang melambatkan seorang ketika meninggal dunia. Salah satunya adalah walidun soleh yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dia mengucapkan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kemudian anak ini tumbuh kembang, ya bukan perantara tumbuh kembang ini dari anak masih kecil, mungkin dari masih bayi, sejak dia lahir sampai dia tumbuh dewasa. Ya tidak tahu siapa ayahnya. Bahkan mungkin ada juga yang orang tuanya nggak peduli terhadap perkembangan anak, pendidikan anak, atau lepas tanggung jawab. Bagaimanakah anak tersebut? Tetap anak tersebut yang pertama juga memberikan kebaikan bagi orang tua. Tetap doa itu diucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kesalnya, tidak sukanya, karena tidak dididiknya dari masih kecil, tidak perhatian, tetap bentuk salah satu bakti kepada orang tua, baik orang tua yang masih hidup atau meninggal dunia, tetap kita mengucapkan doa-doa kebaikan. Mudah-mudahan dengan doa dari anak yang tadi yang soleh, Allah memberikan hidayah kepada orang tua yang tadinya tidak peduli kepada anak-anaknya, sehingga menjadi orang tua yang soleh. Itulah ciri-ciri anak yang soleh sampai seperti itu. Meninggalkan rasa kecewaannya, ya tidak didiknya, tidak perhatikan, tetapi dibalas dengan kebaikan. Keburukan dari orang tua dibalas dengan kebaikannya. Dan ini adalah ciri-ciri anak yang soleh. Dan bagaimanakah pahala bagi orang yang mengurus anak tersebut? Maka pahalanya juga sama mengalir. Seperti yang didapati oleh orang tuanya kalau memenuhi hak-haknya. Sebagaimana hadis Nabi, man sana sunatan fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang berikan kebaikan pada seseorang, maka seperti mata rantai kebaikan itu yang ia dapat, baik di dunia sampai kebaikan itu didapat sampai Allah wafatkan kita. Jadi tidak akan pernah rugi, walaupun kita bukan orang tua, peduli terhadap pendidikan, nafkah dan lain sebagainya untuk anak tersebut, tetap pahala walaupun bukan dari orang tua kandungnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib Abah dan Umma yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebentar lagi kita berkumandang adzan. Ya, mudah-mudahan ya parenting pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadikan ya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita sukses dalam mendidik anak-anak kita sehingga menjadi keluarga baiti jannati. Keluarga kita adalah surga kita. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.